Iya. Nggak, ini serius nih, sambil jualan oncom di sana mau ngapain? Enggak. Jadi kebetulan sebenarnya Rumah Cemara itu kan ya organisasi berbasis komunitas bagi orang dengan HIV dan pengguna nafsa. Namun di dalam cara untuk mengurangi stigma dan diskriminasi serta kriminalisasi kepada kita itu, kita menggunakan cara-cara yang mudah diterima masyarakat lah. Karena selama ini kan penyuluhan atau pemberian materi tentang atau informasi HIV atau narkoba itu selalu melalui cara-cara yang konvensional gitu, kayak diskusi atau jadi kurang mengena juga ya. Kurang mengena itu. Lalu kami berusaha untuk berpikir sebenarnya dari hal yang kami cintai dalam hidup, khususnya hidup saya gitu. Maksudnya saya memang mencintai sepak bola dari kecil. Setelah berkembang sepak bola di Rumah Cemara, lalu pada satu titik dalam hidup saya nemu DVD bajakan. Dan DVD bajakan tersebut. Nemu apa beli? Beli. Oh iya. Membeli berarti mendukung loh. Bebaskan ngobrol. Nah udah begitu terus disetel sama saya, udah disetel terus ada tentang Homeless World Cup. Nah setelah itu Rumah Cemara berusaha untuk menjadi national organizer-nya tim Indonesia untuk mengikuti turnamen tersebut. Dan masuk juga. Ya, dan masuk 6 besar ya Ginan ya? Bulan? Masuk 6 besar. Jadi di full turnamen itu dari 72 negara, Indonesia finish di peringkat 6 dari 72 negara. Luar biasa. Luar biasa Cynthia. Kita perlu bertanya juga ke Ibu Reni. Ibu Reni. Ini bahaya narkoba di Indonesia seperti apa Bu Reni? Karena peredarannya juga luar biasa. Mungkin Indonesia bukan lagi hanya sebagai pengonsumsi narkoba. Betul. Karena dari 7 jenis narkoba yang berbahaya itu ternyata ada 5 ada di Indonesia. Dan dalam jumlah yang besar Bu Reni. Ini seperti apa gambarannya? Ya, Indonesia itu sebagai salah satu negara terbesar di dunia dari 4 negara besar, itu bukan hanya menjadi sasaran jual beli handphone saja, dan kita bukan hanya pengguna terbesar untuk urusan handphone, untuk urusan BlackBerry. Ternyata kita hari ini menjadi sasaran utama dari perdagangan internasional narkoba. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, tahun ini ada satu badan narkoba PBB, namanya United Nations Office on Drug and Crime, itu menemukan ada jenis narkoba terbaru di dunia ini, ada 7. Ternyata 5 diantaranya sudah ada di Indonesia. Dan laku, hari Bu, ya, ini itu laku Bu ya? Iya, dan hari ini ternyata Indonesia bukan hanya menjadi sasaran peredaran narkoba saja, tetapi sudah menjadi pusat produksi narkoba dunia. Jadi hari ini BNN saya kira telah merilis bagaimana upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena pusat-pusat produksi ini sekarang bukan dilakukan di satu pabrik yang besar begitu ya, seperti di negara-negara lain, tapi dilakukan di rumah-rumah kontrakan. Maka dari itu kita beberapa kali menemukan pembuatan narkoba di rumah-rumah kontrakan yang mewah, kemudian ada di dalam apartemen gitu. Dan ini luar biasa, produksi mereka per hari bisa sampai 4 atau 5 kg per hari produksi mereka lakukan. Itu berarti kita udah termasuk berswasembada narkoba ya Bu ya. Tapi kontennya jadi negatif. Jadi intinya hari ini menurut saya ini sudah menjadi bahaya nasional narkoba ini. Karena tadi kalau dikatakan kalau tidak mengkonsumsi narkoba modern justru itu bunuh diri gitu ya. Karena outputnya saya kira dalam jangka panjang bahwa kalau mengkonsumsi narkoba terus menerus itu membuat kita bukan sebagai manusia lagi tapi menjadi zombie gitu ya. Jadi secara jangka panjang penghancuran generasi muda Indonesia ini bukan lagi dilakukan melalui bombardir sebuah senjata, bukan lagi dibombardir melalui pengikisan moral kita, tapi justru dibentuk manusia-manusia terutama generasi muda supaya mengkonsumsi narkoba supaya kemudian menjadi zombie-zombie yang kemudian hilang masa depannya begitu. Tapi kan Bu, ya saya ingin bertanya ke Ginan, ini bagaimana cara penanggulangan ke depan, karena Ginan pernah mencoba itu. Tapi sebelum dijawab Ginan, kita harus break dulu sebentar. Iya, bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih di Negeri Empat Pilar.
masih kembali bersama kami di Negeri Empat Pilar. Mana semangatnya? Iya, sejauh kita juga belum menyapa rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Betul sekali, dan kebanggaan tersendiri Pak, hari ini kita kedatangan dari mahasiswa UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wow. Ada juga yang di belakang dari... itu dari anak SD Pak. Oh, anak SD? Iya Pak, anak SD yang memang sengaja dibonsai begitu Pak. Jadi dia nggak akan gede-gede Pak. Oh bukan ya? Itu anak PAUD lagi kunjungan. Tuh kan, ada suaranya doang Bang, nggak ada habisnya Bang. Lagi cari ibu saya, hilang. Oh ibunya hilang? Iya. Dijual di mana? Di warteg. Oke, luar Itu ada Sule lagi ngapain di sini? Coba berdiri dong teman-teman kita dong. Oh, Ucup. Ucup. Oh. Kirain Sule dari tadi saya lihat. Ucup. Luar biasa teman-teman kita ikut berpartisipasi. Iya, Ginan, gimana cara penanggulangannya menurut Ginan? Kalau menurut saya melihat 3 undang-undang sama negara ini itu sudah diterbitkan ya dalam menanggulangi narkoba dari hulu ke hilir. Namun saya tidak melihat ada sebuah perubahan yang cukup signifikan di sini. Dan menurut saya negara ini sedang melakukan kegilaan karena melakukan hal yang sama, berharap hasilnya berbeda. Dan 3 undang-undang ini sama sekali tidak ada perbedaannya sampai saat ini gitu. Maksudnya adalah saya tahu dan secara normatif jelas, mungkin di ruangan ini saya tanya semua bandar narkoba harus diapain, mereka tahu. Pengguna narkoba atau pecandu narkoba secara normatif mereka pun paham harus digimanakan. Tetapi ini bukan permasalahan esensial yang menjadi permasalahan yang sangat istilahnya orang-orang pintar di DPR, MPR atau di pemerintahan itu justru harus berpikir beyond atau melampaui 3 undang-undang yang ada ini. Karena menurut saya istilahnya secara normatif jelas kok pengguna narkoba harus seperti apa. Dan saya mau tambahin nih Gina, sorry ya. Kumaha. Jadi kalau kita yang tadi diomongin itu memang bisa berubah, itu akan menghilangkan konspirasi kemakmuran buat kita. Itu pertanyaannya apa itu saya nggak ngerti. Lagi mabok dia. Oh, lagi mabok. Tapi benar. Dulu Ginan sempat ya, Ginan sempat kuliah di mana? Jadi saya sempat kuliah di salah satu universitas di Kota Bandung, Pak. Di Kota Pantes Bandung. aja bahasanya luar. Persisnya di mana? Persisnya di Jatinangor, Pak. Di Jatinangor. Di Jatinangor. Tapi Ngambil fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak. sosial dan politik luar biasa. Tapi menarik sekali Pak Yana ketika Ginan memprakarsai Rumah Cemara ini, nggak sendiri juga ya, dapat support dari BNN dengan dari BNN dan Komisi Penanggulangan AIDS ya. Terus apa yang dirasakan Ginan setelah mendapat support kan dari pemerintah? Saya rasa ya pemerintah concernnya memang sangat tinggi ya dalam isu ini, apalagi estimasi yang dikeluarkan pemerintah khususnya buat pengguna narkoba itu. Terakhir yang saya dengar itu estimasinya 5% 5% penduduk Indonesia itu adalah pengguna narkoba ya. Dalam segala segmentasi gitu, termasuk yang pecandu, rekreasional dan yang lain-lain. Dan itu sangat akan membahayakan, menurut saya akan membahayakan roda-roda istilahnya ekonomi di Indonesia. Karena apa? Karena yang lagi tren penggunaan narkoba di Indonesia adalah ya kalau bahasa umumnya itu sabu-sabu ya, dan populasi pengkonsumsi sabu-sabu itu atau konsumennya adalah bukan orang-orang yang ya istilahnya kayak sampah gitu istilahnya lah, yang hippie atau pengangguran, tapi justru orang-orang yang punya uang gitu ya, terpelajar. Ya terpelajar. Iya, saya ingin ke Bu Reni lagi. Tadi Ginan mengatakan ya adanya 3 undang-undang yang bicara tentang narkoba juga tidak menyelesaikan masalah, Bu Reni. Iya, jadi betul sekali tadi. Ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Konvensi PBB mengenai penanggulangan narkoba. Kemudian ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 juga tentang narkoba yang sudah diatur. Ginar tadi betul sekali. Jadi secara konseptual bagaimana upaya penanggulangan narkoba di Indonesia itu sudah sangat bagus. Bahkan kemudian dibentuknya BNN, Badan Narkotika Nasional, itu merupakan salah satu kepanjangan dalam upaya melaksanakan undang-undang tentang narkoba ini, begitu, tentang penanggulangan narkoba ini. Tapi memang hari ini ketika seiring kemajuan informasi yang luar biasa masif, kemudian pergerakan jenis narkoba pun kemudian yang 7 ini kan belum masuk ke dalam undang-undang, Genan.
Jadi kalau mau merunut kepada hukum, kemudian menjadi kesusahan untuk melakukan upaya hukum terhadap 7 jenis narkoba ini begitu. Itulah kemudian betul kata Ginan tadi. Jadi harus ada upaya yang melampaui peraturan-peraturan yang mungkin sudah jadul peraturan itu gitu ya. Itu sehingga menurut hemat saya hari ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua, bukan hanya menyasar kepada mereka yang sudah kena. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tindakan yang sifatnya primer. Primer itu satu upaya pencegahan kepada masyarakat yang tidak terkena, yang belum terkena begitu ya. Yeah. Kemudian yang kedua, pendekatan pencegahan sekunder. Nah, ini pendekatan ini dilakukan kepada masyarakat yang rentan, yang potensial akan terkena. Kemudian yang ketiga yang pencegahan yang sifatnya tertier. Nah, ini yang dilakukan oleh Ginan ini. Jadi yang pencegahan tertier ini pencegahan yang dilakukan kepada mantan pengguna supaya tidak kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Nah, kalau di luar negeri, Bu, kalau di luar negeri itu kan ada fasilitasi dari pemerintah. Kalau orang yang terkena narkoba, kemudian pemerintah memfasilitasi dan bahkan misalnya menyuntikkan, tapi dosisnya mungkin berkurang. Ini maksudnya untuk menghindari adanya berbagai penyakit HIV misalnya. Karena kalau dibiarkan nanti mereka juga diam-diam. Nah, ini pemerintah terang-terangan saja membantu sambil mencoba mengobati. Ini apa mungkin ditetapkan di Indonesia? Tapi sebelum dijawab, Bu, kita harus break lagi dan ada satu buah lagu persembahan dari rekan-rekan 4 Pilar Band. 4 Pilar Band. Silakan teman-teman, boleh tepuk tangan dulu dong. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng ya. Penampilan teman kita yang sangat luar biasa. Dan Pak Yana, saatnya kita memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa. Tapi mungkin sebelum itu tadi ada pertanyaan buat masih Bu belum terjawab. Reni. Kalau di luar negeri itu difasilitasi, kenapa tidak di Indonesia gitu, Bu? Silakan. Baik, silakan Ibu. Ya, Kang Yana, sesungguhnya untuk